Salam, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih bagi panitia Chapel yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita masih berada di dalam tema besar kita, yaitu bervisi bagi kemuliaannya. Dengan firman Tuhan yang dipakai Mazmur 60 ayat 14. Dengan Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, subtema yang diberikan bagi saya pagi hari ini yaitu visi dan tantangan dari dalam diri sendiri dalam membangun tembok Yerusalem, khususnya bagi Yeremia. Nah, ketika kita berbicara tentang visi, pengkhotbah sebelumnya sudah berbicara tentang tantangan-tantangan. Baik itu tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Nah, kalau kita berbicara tentang visi, berbicara tentang pekerjaan Tuhan, tidak lepas juga dari tantangan yang kita dapat. Maka kalau tema yang kita paparkan di situ adalah dengan Tuhan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, maka tantangan-tantangan juga akan perkasa yang datang menghadapi kita semua. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Nehemia pasal 4. Nehemia pasal 4 ayat ke-10 sampai yang ke-14. Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masing sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu dan untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu dan istrimu dan rumahmu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya akan banyak berbicara tentang tantangan dari dalam. Nah, ketika kita berbicara dengan tantangan dari dalam, mau tidak mau kita akan berbicara tentang karakter orang itu tersebut. Oleh sebab itu, mari kita melihat karakter Nehemia dalam membangun sebuah tembok yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalau kita melihat karakter seorang Nehemia ini adalah orang yang rendah hati, seorang yang tekun berdoa. Nehemia adalah seorang yang pemberani dan memiliki visi yang jelas dari Tuhan. Dan juga dia dapat mengambil sebuah keputusan yang jelas. Dia sangat peduli pada orang lain. Yang ketiga, Nehemia juga adalah seorang yang tulus hati, peduli terhadap kesejahteraan. Nah, ketika kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi di dalam Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem ini, yang pertama dia menghadapi tantangan dari luar. Tantangan yang dari luar seperti apa? Kalau kita lihat tantangan dari luar, yang pertama tantangan dari Tobia dan Sanbalat. Ketika mereka mengolok-olok orang Israel yang kita dapat lihat di dalam ayat yang pertama, di pasal yang keempat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati dan mengolok-olok orang Yahudi. Nah, ini tantangan pertama dari luar yang Nehemia hadapi. Yang kedua, tantangan yang kedua, ketika dia membangun tembok Yerusalem ini, orang-orang Sanbalat dan Tobia menganggap enteng pekerjaan orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua situ, dan berkatalah di hadapan saudara-saudaranya tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupi kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, kata apakah
Ini sebuah sangat penghinaan yang sangat besar terhadap orang-orang Yahudi, bahkan penghinaan yang besar terhadap Nehemia. Kalau orang Jawa bilang, bahasa ini bahasa sangat ngenyek. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Saya ketika membaca ayat ini, saya mengingat lagi ketika saya dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang yang nakal. Dipercayakan saya, ketika saya berdiri mau menghadapi persoalan-persoalan ini, pimpinan saya berkata begini, apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa sih seorang pendeta bisa melakukan hal itu? Dia hanya bisa berbicara di atas mimbar. Nah, ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu, berlawanan dengan diri saya sendiri, disinilah karakter dan mental saya diuji. Ketika saya mendengarkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, dari tantangan-tantangan yang dari luar datang kepada Nehemia, Nehemia masih tetap tenang. Nah, tantangan yang ketiga, Tobia dan Sanbalat mendapat penghinaan ketika mereka membangun tembok itu. Penghinaan apa yang mereka hadapi? Berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuh, robohlah tembok ini. Kata yang digunakan ini kata anjing hutan. Wah, ini kata yang sangat luar biasa. Sangat menghina sekali. Bukan anjing yang dipelihara, tapi ini anjing hutan yang tidak tahu aturan. Nah, ini sebuah penghinaan yang sangat besar. Tetapi Nehemia masih tetap tenang. Dia masih bisa melewati tantangan-tantangan dari luar itu. Nah, ada seorang berkata begini kepada saya. Seorang bisa naik ke atas puncak itu hanya dengan karisma. Dengan karisma kita bisa mengantar kita kepada puncak. Tetapi yang membuat kita bertahan di puncak itu adalah karakter. Nah, kembali lagi kita kepada visi kita, sekolah kita. Visi sekolah kita apa? Unggul dalam doktrin Alkitabiah, berkarakter Kristus, dan terampil dalam pelayanan dan mengembangkan kerajaan Allah. Berkarakter Kristus. Nah, disinilah kesamaan Nehemia. Ketika dia membangun tembok Yerusalem itu, dia memiliki karakter Kristus yang ada di dalam dirinya. Sehingga tantangan-tantangan dari luar itu datang, dia tetap bisa melewatinya. Itu 3 tantangan. Kalau kita sudah melihat serangan setan dari luar, maka ini serangan setan lagi yang datang dari dalam. Bagaimana dia menghadapi tantangan yang ada dalam dirinya dia sendiri. Mungkin kalau orang lain kita masih bisa bertahan. Tetapi bagaimana tantangan itu datang dalam diri kita sendiri. Yang pertama, tantangan pertama yang Nehemia hadapi. Nehemia melihat orang Yahudi menjadi lemah dan kecil hati. Ketika Nehemia melihat ada sebuah problem di dalam diri orang-orang Yahudi, yang itu kita lihat di dalam ayat ke-10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Disinilah tantangan yang berat bagi Nehemia ketika melihat orang-orang Yahudi menjadi lelah, kecil hati, merasa tidak mampu menghadapi persoalan ini. Ketika dia seorang pemimpin datang melihat pekerjaan anak buahnya belum selesai, apa yang harus dia lakukan? Dia marah-marah? Atau apa yang dia lakukan? Karena ini juga akan datang serangan dari dia. Kalau Nehemia adalah seorang raja yang punya akses langsung dengan raja, hubungan dia dengan raja sangat luar biasa dekatnya. Jadi bisa saja dia menghancurkan Sanbalat dan Tobia dengan otoritas yang dia ada. Apa? Dia punya otoritas sebagai juru minum. Dia dekat sekali dengan raja. Dia mau buat apa saja dengan Sanbalat dan Tobia bisa. Mungkin Sanbalat yang gubernur, kalau dia lapor kepada raja, turunkan saja Sanbalat dan Tobia ini menjadi seorang camat kah? Atau RT RW di situ. Bisa dia lakukan hal itu. Tetapi Nehemia tidak lakukan hal itu. Nah, kita lihat lagi dalam dia membangun ini, tantangan yang begitu besar dalam dirinya. Dia datang, dia melihat pasukannya sudah lemah. Dan dia tahu, di ayat ke-14, dia mengamati apa yang mereka lakukan. Siang malam, dari pagi sampai sore mereka bekerja. Mereka terus bekerja membangun tembok itu. Jadi mereka lihat di situ. Ini tantangan yang sangat berat sekali. Bagaimana yang harus dia lakukan? Tetapi juga bertentangan dari Galatia pasal 6 ayat 9 berkata demikian.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Dan jika kita tidak menjadi lemah. Ini kalau di dalam Galatia berkata. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dia berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus giat. Nah, kalau kita lihat di sini persoalan Nehemia mau mereka ini harus kerja all out. Mereka sudah capek, tapi dia minta lebih daripada itu. Ini yang Nehemia minta kepada mereka. Nah, disinilah mental dan karakter seorang pemimpin diuji ketika melihat semangat anak buahnya menjadi lemah dan kecil hati. Tetapi Nehemia memiliki mental yang kuat dan teruji. Nehemia berani menghadapi dan bereskan serangan-serangan setan yang ada di dalam dirinya. Ini yang dia lakukan. Dia berani. Seorang pemimpin harus memiliki mental yang baja dalam mengambil sebuah keputusan. Apapun keputusan itu, baik atau tidak baik, dia harus berani mengambil keputusan. Nah, inilah seorang figur pemimpin Nehemia yang memiliki karakter Kristus. Apa yang dia lakukan? Solusi apa yang dia lakukan ketika dia mendapat? Saya lihat Nehemia ini seorang motivator yang luar biasa. Dia melihat pasukannya sudah lemah. Dia berdiri, dia mengamati, dan dia berkata kepada penguasa di situ, dia bilang apa? Kembali kepada jalan Tuhan. Berikan itu pada Tuhan. Dia mengajak mereka berperang nomor 2. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan mereka berdoa. Dan mereka bisa melewati. Kalau secara manusiawi kita lihat hal begitu. Mereka kerja dari pagi sampai malam. Selama 52 hari. Wow, kita bekerja kebun aja. 1 hari baru dikasih target bangun lari semua. Belum lagi bekerja yang begitu. Inilah kita seorang anak Tuhan. Jangan pernah lari. Karena kita mau menjadi mental yang kuat. Menjadi pemimpin yang besar. Sudah bilang dikatakan di sini. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Maka tantangan-tantangan juga akan ada yang gagah perkasa bagi kita. Kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Secara ego, Nehemia bisa lakukan hal ini. Dia bisa minta pertolongan dari raja. Berikan kami pasukan lagi untuk membangun. Tapi tidak. Nehemia tidak membawa pasukannya kepada rajanya. Minta pertolongan kepada. Tapi dia membawa kepada Tuhan. Dia bilang begini kepada Israel. Ingatlah akan Tuhan yang maha besar dan maha perkasa. Itu ayat 14 dia katakan di situ. Tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Nehemia, adanya sebuah nasihat yang mengecilkan hati orang-orang yang mencintai mereka. Yaitu kita lihat di ayat yang ke-12 dia berkata, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal. Orang-orang yang ada di ayat yang ke-12 ini adalah orang-orang yang mencintai orang Yahudi. Orang-orang yang dekat, memperingati berkali-kali bahwa musuh-musuhnya akan menyerang mereka. Coba kita perhatikan dengan baik-baik di sini. Ini bukan sekedar peringatan, tetapi sebetulnya ini adalah sebuah anjuran supaya mereka berhenti membangun tembok itu. Nah, serangan setan semacam ini sulit sekali untuk kita menolak. Apalagi orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang mencintai kita, yang memberi nasihat itu bagi kita. Sudah, stop, sudah. Lihat pasukanmu sudah capek, stop, sudah. Kita pulang saja. Kita berhenti saja. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan nasihat dari orang yang paling dekat dengan kita, apa yang kita lakukan? Paling sedikit kita menerima nasihat itu. Tapi pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita, jangan kita melihat dari si pemberi nasihat itu, tetapi dari nasihat itu sendiri. Baik atau tidak baik. Kalau nasihat itu baik, ambil. Tidak perlu siapa yang memberi nasihat itu. Baik itu tukang becak yang memberi kepada itu. Tapi kalau itu baik bagi kita, ambil nasihat itu. Jangan pernah kita buang. Karena itulah yang akan memberkati kita. Inilah nasihat yang diberikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tantangan dari dalam. Orang-orang yang dekat dengan Nehemia. Yang memberi nasihat kepada Nehemia. Berhenti. 10 kali mereka datang ke Nehemia dan berkata, mereka akan datang menyerang kamu.
Dan Nehemia juga melihat kondisi pasukannya sudah lemah, sudah capek semua. Daripada mati konyol, bandingan berhenti. Tapi tidak demikian. Nehemia terus berjalan. Nah, sikap dan solusi apa ketika Nehemia menghadapi persoalan-persoalan ketika dia membangun tembok Yerusalem itu? Yang pertama, dia berdoa. Karena karakter seorang Nehemia adalah tekun dalam berdoa. Dia bisa menjadi seorang yang tekun berdoa, bukan dia berjuang 1-2 hari. Tapi menjadikan gaya hidup itu menjadi berdoa, itu berjuang lama. Saya bisa berdoa sampai hari ini ketika saya dipanggil Tuhan datang ke tempat ini. Dibentuk, dibina untuk menjadi doa menjadi gaya hidup dalam hidup saya. Ketika saya menghadapi pertama berat bagi saya. Untuk bangun jam 4 itu berat. Membangun jam 5 itu berat untuk berdoa pada Tuhan. Tapi saya mau melatih diri saya. Saya pergi melatih. Tantangan berat. Tantangan yang paling berat dalam diri saya apa? Malas. Apalagi saya sudah begadang malam. Malas saya bangun untuk mau berdoa. Itu tantangan yang paling berat dalam diri saya. Tapi ingat, kita punya komitmen visi Tuhan. Terus bangun, perlahan. Pertama, yang harusnya bangun jam 4 terlambat 2 jam. Tapi terus, berjalan terus, jangan berhenti. Jangan berhenti, terus. Dan akhirnya berhasil. Nah, ini juga yang dihadapi oleh Nehemia. Nehemia ini sudah belajar ketika dia menjadi juru minum, dia sudah berdoa ini sudah jadi gaya hidup dia sehari-hari. Jadi ketika pun ada pun masalah, dia pasti sudah berdoa. Ketika menjadi seorang juru minum itu bukan sesuatu pekerjaan yang gampang, memiliki resiko yang tinggi. Kalaupun seandainya ada racun, yang mati duluan Nehemia. Oleh sebab itu dia sudah belajar menyerahkan semua pekerjaan dia, tantangan apapun di dalam diri dia, yaitu apa? Berdoa yang dia lakukan. Nah, ini yang Nehemia lakukan. Jadi ketika dia membangun tembok Yerusalem, masalah apapun dia ingat yang dia harus datang kepada Tuhan dulu, bukan kepada yang lain. Pertanyaannya bagi kita, ketika kita menghadapi persoalan ini, apa yang kita mau datang? Kepada siapa kita mau datang? Ketika kita mahasiswa mengalami tantangan dari dalam, uang sepuli belum keluar, belum ada, apa yang kita lakukan? Tantangan dalam diri. Kita mau kemana? Ke orang tua dulu atau berdoa dulu? Tapi kita belajar di sini, Nehemia bawa pasukannya untuk berdoa dulu. Setelah itu baru mereka berperang. Sikap dan solusi Nehemia membangun yaitu dengan berdoa. Nah, kalau kita lihat lagi nasihat Nehemia kepada orang-orang Yahudi di dalam ayat 14, dia berkata demikian. Nehemia memberikan, ingatlah akan Tuhan. Dia berkata di ayat 14, ingatlah akan Tuhan. Kuamati semuanya, lalu bangunlah berdiri dan berkatalah kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Jadi perang nomor 2 dulu. Ingat pada Tuhan dulu, baru kita pergi. Bertentangan dengan sikap musuh. Kalau kita lihat di sini, musuhnya apa? Musuhnya sangat percaya diri sekali mau menyerang mereka, tapi mereka pergi kepada Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita meniru karakter Nehemia ketika kita membangun tembok-tembok itu di dalam hidup kita? Nah, Nehemia bukan cuma berdoa, tapi Nehemia juga berusaha. Sekalipun ejekan para musuh masuk ke dalam hati dia, tetapi mereka tidak berhenti bekerja. Dia terus bekerja, dia tidak mengambil pusing. Mereka mau ejek, mereka mau bilang apa, bahkan mereka mau bilang kucing pun yang lewat tembok ini akan menyentuh jatuh. Dia tidak peduli, dia terus membangun. Nah, ini dia apa? Dia berusaha, dia terus membangun. Ketika kita mendapat ejekan, olokan itu, apa yang kita mau lakukan? Begitu banyak, kita ini makhluk sosial. Kalau begitu banyak mulut yang bicara tentang kita, apa yang kita mau bisa lakukan? Mendengar? Wah, kita mau pergi, tangan kita cuma 2, mau tutup mulut mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Angkat kedua tangan untuk telinga. Terus berusaha, terus membangun tembok itu. Yang kedua, dari berusaha itu, dia terus bekerja.
siap untuk berperang. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Jadi ini menunjukkan bahwa Nehemia mereka berdoa, tapi mereka juga berjaga-jaga. Mereka bukan berdoa saja, sudah habis naik tidur lagi. No, tidak, dia tetap berjaga-jaga. Dia habis berdoa, dia berjaga-jaga lagi. Nah, ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kamu keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. Di bagian-bagian yang paling rendah, di tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Menunjukkan di sini bahwa mereka berjaga-jaga. Mereka tidak duduk diam. Mereka terus berjaga-jaga. Nah, kita bisa lihat mereka punya berjaga-jaga itu dari ayat 16 sampai 23. Mereka terus berjaga-jaga siang dan malam selama 52 hari. Kadang-kala kalau saya lihat bapak-bapak satpam kita tidur, mereka terus berjaga-jaga kita. Tapi kadang-kala saya datang kasih makan ikan jam 12, saya lihat, waduh, mereka sudah tidur. Kadang-kadang jam 1 sudah tidur. Mereka tidak sama kayak Nehemia. Nehemia ini berjaga full 2 kali 24 jam selama 52 hari. Karena kalau celah sedikit, musuh masuk, habiskan semua. Nah, inilah di sini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau kita baca lagi, perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara dan saya dibawa ke tempat ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, kalau sudah kita bilang gagah perkasa, maka kita juga akan menghadapi tantangan yang perkasa. Ya, tantangan yang perkasa, saudara. Kita harus menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Itulah visi sekolah kita. Membuat saudara yang ada di tempat ini memiliki karakter Kristus. Supaya apa? Supaya terampil dalam membangun kerajaan surga di tempat pelayanan kita. Demikianlah firman Tuhan.